sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Manusia adalah makhluk yang paling membingungkan. Dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, kemudian dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya sampai dia tidak menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun di masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati, dan dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup. Tingkatkan kesehatan Anda dan keluarga dengan gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Apa kabar pemirsa? Baru saja kita menyaksikan bersama video renungan yang mengingatkan betapa penting untuk memprioritaskan kesehatan kita. Senang sekali saya Aditya Herpavi bisa kembali menemani Anda semua. Saat ini pemirsa, jika ada yang sedang mengalami masalah kesehatan seperti hipertensi, diabetes, kolesterol, asam urat tinggi, jangan khawatir karena di Go Healthy kami berikan solusi cara tepat hidup sehat. Pemirsa, narasumber kita hari ini sudah berusia 53 tahun tapi masih tetap produktif dan berwirausaha. Padahal dulu pernah mengalami masalah kesehatan. Tapi hari ini beliau hadir khusus untuk bercerita kesehatannya yang meningkat setelah menggunakan teknologi laser. Apa kabar Bapak? Baik. Jadi saya panggil akrabnya Bapak apa nih? Tanto. Bapak Tanto. Bapak Tanto, kita sudah melihat profil atau video potret kehidupan manusia di zaman modern ini yang katanya cukup membingungkan ya Pak ya. Kalau pendapat Pak Tanto sendiri bagaimana? Ya, sesuai dengan kondisi keadaan sekarang memang situasinya sangat membingungkan, apalagi dengan masalah kesehatan seperti yang sekarang kita hadapi. Biasanya sejauh ini yang saya rasakan juga seperti membingungkan gitu. Apa yang saya dapatkan, kemudian apa yang saya rasakan, itu kadang sangat berbeda sekali. Pemirsa, tentu hari ini kita juga akan berbicara bersama para praktisi kesehatan kita. Sudah ada Mbak Rita dan Mas Yohanes. Apa kabar? Kabar baik, salam sehat. Sekarang Aditya ingin mengajak pemirsa untuk melihat bagaimana riwayat kesehatan Bapak Tanto. Kita simak bersama video profil beliau berikut ini. Tanto, akhirnya ia bisa merasakan betapa nikmatnya punya tubuh yang sehat, sehingga segala aktivitas yang dilakukannya menjadi terasa nyaman. Sebab sudah hampir 20 tahun terakhir, ia sering merasakan sakit kepala. Sakit kepala sebelah yang sangat mengganggu aktivitas saya sehari-hari, disertai dengan sakit leher. Pada titik yang terparah selanjutnya, saya merasa badan lemas, sering buang air kecil ya, setiap malam itu hampir 3-4 kali bahkan. Tanto mengaku, dulu ia memang sering kurang tidur pada malam hari. Tekanan darahnya pun sempat melonjak tinggi. Akhirnya Tanto memutuskan untuk memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat, hingga rutin menggunakan teknologi laser. Nah, setelah saya menggunakan teknologi laser, tensi 120/80. Kemudian gula darah itu di bawah angka 100. Keluhan yang saya rasakan selama bertahun-tahun, keluhan tersebut semuanya berangsur-angsur menghilang. Pak Tanto, jadi yang lalu atau dahulu ini sering sekali merasakan sakit kepala. Ya, betul Mas. Sakit kepala atau pusing atau bagaimana lebih tepatnya yang Sakit Bapak rasakan? kepala sebelah. Sebelah? Iya, sakit kepala sebelah. Ini sering muncul atau rutin muncul Pak? Rutin muncul setiap seminggu sekali. Nah, ini menarik sekali untuk kita simak bersama-sama ya, riwayat kesehatan dari Pak Tanto. Tapi sebelumnya pemirsa, saya ingin mengajak pemirsa juga Pak Tanto untuk bermain benar atau salah ya. Konsumsi obat nyeri sembarangan dapat picu hipertensi. Jawabannya apakah benar atau salah? Menurut Pak Tanto benar atau salah? Benar Mas, karena saya mengalami sendiri. Bagaimana? Ketika terjadi seperti itu saya mau minum obat, kondisi saya malah tambah gak karuan jadinya. Sekarang kita tanyakan sama Mas Yohanes. Jadi jawaban dari Pak Tanto sudah tepat.
Jadi hipertensi ini dapat dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama adalah keturunan atau genetik. Yang kedua adalah pola hidup tidak sehat. Selain itu, ternyata hipertensi ini dapat dipicu oleh obat nyeri yang dikonsumsi secara sembarangan. Kenapa ketika konsumsi obat nyeri sembarangan ini bisa memicu hipertensi? Karena ketika kita mengkonsumsi obat nyeri yang tidak tepat dosis dan secara terus-menerus akan terjadi beberapa kondisi dalam tubuh kita. Yang pertama adalah gangguan pencernaan, bisa berupa mual atau muntah. Kemudian yang kedua adalah gangguan dari metabolisme tubuh kita. Dan yang ketiga adalah gangguan pada darah dan pembuluh darah. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya hipertensi. Jadi, pemirsa, pernyataan konsumsi obat nyeri sembarangan picu hipertensi adalah pernyataan yang benar. Jadi jelas ya pemirsa bahwa konsumsi obat nyeri sembarangan ini jelas dapat memicu hipertensi. Pengalaman Pak Tanto ini berujung kepada akhirnya Bapak memutuskan untuk memulai pola hidup sehat tentunya ya. Betul. Selain berolahraga tadi ya, terus juga Bapak sudah mulai menggunakan teknologi laser. Ya, Mas. Tahu teknologi laser dari mana awalnya? Karena waktu itu memang saya diawali dari keluhan-keluhan badan ya. Badan saya sakit ini, sakit itu yang... Tetapi saya ragu untuk mencari tahu, maksudnya ragu untuk melanjutkan pemeriksaan diri saya lebih jauh daripada itu. Cuman ada keinginan untuk mengatasi. Jadi memang saya mencari di media sosial, di media elektronik. Dari sekian banyak acara-acara kesehatan yang saya lihat, hanya teknologi laser yang menurut saya masuk di logika begitu. Jadi, ini penting. Ini yang saya tempuh. Setelah Bapak memutuskan untuk menggunakan teknologi laser, manfaat apa aja yang sudah Bapak rasakan sampai hari ini? Manfaat yang saya dapatkan dari teknologi laser, keluhan yang selama sekian tahun, berpuluh tahun bahkan ya seperti ya sebut boleh sakit kepala, sakit leher, encok, sakit pinggang. Kemudian yang terakhir yang paling parah itu badan lemas. Setiap malam saya buang air kecil bisa 3 kali 4 kali. Itu yang terakhir, yang titik yang terparah ya. Setelah saya pakai teknologi, semuanya itu hilang, Mas. Jadi, secara bertahap atau? Secara bertahap. Jadi mungkin yang pemakaian minggu pertama itu ada yang saya rasakan. Kemudian berganti bulan, bahkan berganti tahun ya, ini totalnya sudah 3 tahun. Keluhan itu semuanya tidak saya rasakan lagi. Satu persatu semuanya hilang dan terkendali sekarang semuanya. Nah, itu kan keluhan klinis. Kalau hasil pemeriksaan laboratorium gimana Pak Tanto? Kalau yang terakhir sebulan yang lalu sih 120/80. Oh, masih normal ya. Nah, kemudian kalau kadar gula darah? Kadar gula darah dinyatakan di bawah 100 katanya. Setelah rutin menggunakan teknologi laser dan sudah sekitar 3 tahun menggunakan, bisa kita buktikan bersama bahwa hasilnya memang menjadi terkendali semua. Ya, betul Mas. Termasuk gula darahnya terkendali, kolesterol terkendali, tekanan darah pun terkendali. Asam urat? Asam urat terakhir sih masih dinyatakan 7, sekian begitu. Kualitas istirahatnya sendiri bagaimana Pak Tanto? Maksudnya tidurnya? Oh ya. Saya tidur itu memang selalu di atas jam 11 malam. Tidak pernah kurang dari itu. Sejak saya pakai teknologi laser, tidur itu sangat nyenyak. Pas waktu bangun 4:30, jam 5 gitu. Jadi merasa sangat puas dengan setelah pakai teknologi laser ini. Ini tentu pemirsa banyak yang bertanya-tanya ini. Sebenarnya manfaat apa yang diberikan kepada tubuh kita seputar dengan penggunaan teknologi laser secara rutin? Nah, ini mungkin bisa dibantu jelaskan nih oleh Mbak Rita. Jadi pemirsa dan juga Pak Tanto, teknologi laser ini bekerja pada titik akupuntur. Nah, mari kita lihat bagaimana cara kerjanya. Yang pertama akan menstimulasi titik akupuntur PC6 dan 7. Itu yang bekerja pada perikardium atau selaput jantung. Dan kemudian HT4, 5, 6, dan 7 itu di jantungnya. Jadi kalau dia distimulasi dengan baik, maka jantung ini akan bisa memompa darah dengan baik juga. Nah, kemudian ada titik akupuntur pada LU7, 8, 9 itu yang menstimulasi kerjanya paru-paru dalam mengambil oksigen, kemudian mengeluarkan zat-zat sisa dari oksidasi tersebut di dalam tubuh kita. Ketika kemudian sinar laser ini digunakan di pergelangan tangan kiri, dia akan masuk ke lapisan epidermis kulit kita, lanjut kemudian ke dermis dan sampai ke pembuluh darah. Ya, nah ketika sudah sampai di pembuluh darah,
ada gula, ada kolesterol di dalam darah, itu akan dibawa ke mitokondria. Mitokondria ini adalah bagian sel yang kita sebut sebagai dapur energi. Gula ini, kolesterol ini nanti akan diubah menjadi energi atau ATP. Ketika kemudian gula dan kolesterol ini diubah menjadi ATP, tentu seseorang menjadi bertenaga gitu ya, memiliki tenaga lebih banyak. Dan yang hebatnya ketika seseorang memiliki tenaga, kadar gula darahnya pun menjadi terkendali, kadar kolesterolnya pun menjadi terkendali. Jadi pemirsa, ketika menggunakan teknologi laser menstimulasi dinding pembuluh darah bagian dalam untuk memproduksi nitric oxide, di mana nitric oxide ini mempunyai fungsi adalah melebarkan pembuluh darah, melancarkan aliran darah, dan melenturkan pembuluh darah. Jadi ketika menggunakan teknologi laser ini, maka yang tadinya tekanan darahnya tinggi dapat kembali stabil. Kemudian berbicara tentang tekanan darah tinggi, ditambah lagi kolesterol, gula darah, dan asam urat dapat memicu terjadinya kekentalan darah yang dapat membentuk adanya trombus. Jadi ketika Anda menggunakan teknologi laser ini akan membantu menguraikan trombus-trombus yang ada sehingga aliran darah kembali lancar. Kalau aliran darah kembali lancar, maka nutrisi dan oksigen dapat tersampaikan ke seluruh tubuh dengan baik. Jadi bagi Anda pemirsa yang mengalami keluhan hipertensi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, tetap lakukan pola hidup sehat. Kemudian harus rutin cek ke dokter secara berkala untuk evaluasi hasil dari pemeriksaannya. Dan jangan lupa gunakan teknologi laser yang khusus untuk darah dan pembuluh darah, karena kualitas darah menentukan kualitas hidup Anda. Pemirsa, gunakan AccuLaser dari Gogomol, sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan rutin AccuLaser sehari 2 kali dengan durasi 15 hingga 60 menit bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat. Harapannya pun tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan juga lainnya. Produk AccuLaser yang saya pakai adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Pasti pemirsa bertanya bagaimana cara aman mendapatkan AccuLaser. Bisa Anda dapatkan melalui pertama, call center. Pastikan nomor telepon yang sesuai di layar kaca Anda ya. Langkah kedua, install aplikasi Lagoon by Gogomol di Play Store. Dapatkan berbagai manfaat eksklusif dengan menginstal aplikasi Lagoon by Gogomol. Seperti mendapatkan voucher diskon produk, keamanan transaksi yang terjamin dengan pembayaran melalui virtual account, fasilitas cicilan untuk kemudahan pembayaran, pelacakan pesanan barang secara real time sehingga Anda dapat memantau status pengiriman Anda, bisa melakukan aktivasi garansi produk, bisa mendapatkan layanan konsultasi dengan dokter dan ahli gizi, membantu Anda menjalani hidup lebih sehat. Jangan lewatkan kesempatan ini pemirsa, segera unduh aplikasi Lagoon by Gogomol dan nikmati semua keuntungannya. Langkah yang ketiga, bisa juga melalui website resmi. Langkah keempat, melalui official marketplace. Dan yang terakhir, silakan kunjungi showroom resmi Gogomol di Alam Sutra, Tangerang Selatan. Untuk menjaga kualitas dan keamanan produk, Gogomol tidak membuka layanan penjualan di tempat lain dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Jadi pastikan Anda mendapatkan AccuLaser yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya di Gogomol. Segera take action, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Pemirsa, kembali di Go Healthy dan kita lanjut berbicara seputar kesehatan atau perkembangan kesehatan yang dirasakan oleh Pak Tanto. Pak Tanto, dulu nih yang paling mengganggu aktivitas Pak Tanto itu apa dari kesehatan Pak Tanto? Sebelum menggunakan yang pasti keluhan sakit kepala itu yang selalu rutin timbul, betul. Semakin ke depannya disertai dengan encok ya, sakit nyeri di punggung, sakit di punggung sampai tembus ke dada itu. Dan disertai dengan
nyeri sendi juga, kemudian sakit pinggang juga itu. Pandangan dari pasangan hidup, dari istri, melihat Bapak saat itu di usia relatif masih muda, 30 sekian tahun, sudah rutin merasakan sakit kepala, nyeri di sendi, dan sebagainya, bagaimana Pak? Ya paling hanya sekedar perawatan ketika saya sakit saja, perhatian itu. Kemudian ya memang sempat mencarikan obat-obatan itu tadi yang seperti dibeli di warung begitu. Yang sebenarnya tidak ada perubahan sih, saya rasakan itu. Ya, kecuali semenjak Bapak sudah rutin menggunakan teknologi laser. Boleh tahu Bapak rutin menggunakannya 2 kali sehari? 2 kali sehari. Durasinya bagaimana? Durasi awal sih ngikutin durasi yang dianjurkan. Kemudian sekarang sih sudah 1 jam. Sudah 60 menit ya? 60 menit betul, 60 menit pagi, kemudian menjelang tidur sih 1 jam 30 menit kemudian saya susul dengan intranasal. Manfaatnya juga dirasakan nggak Pak? Sangat saya rasakan. Pak? Dulu kan pandangan mata sebelah saya tuh rabun ya, agak berkabut. Sebelah? Kanan atau betul. kiri? Yang ini, yang kiri ya. Ini kiri. Ya. Bahkan sampai saya membaca tulisan WA di HP saya nggak kebaca itu Mas. Nah sejak saya pakai intranasal itu semuanya itu hilang begitu saja. Sedikit demi sedikit menghilang gitu. Bahkan tulisan yang sekecil di HP pun sekarang saya udah kebaca. Keluhan mata rabun Pak, tentunya yang tadi Bapak bilang itu bahwa sakit kepala atau vertigo yang rutin Bapak rasakan Senin Kemis itu ya. Betul. Itu tentu akan segera hilang secara bertahap dengan penggunaan rutin intranasal itu tadi. Nah, ini sudah terbukti oleh Pak Tanto. Dan pemirsa, ini berhubungan dengan tips yang akan kami berikan untuk pemirsa. Tahukah Anda makanan yang dapat memicu vertigo pemirsa? Kita tanyakan sama Mbak Rita. Iya, jadi kalau Pak Tanto sudah menggunakan teknologi laser secara rutin, nah kemudian ikuti juga dengan menghindari makanan-makanan tertentu atau pola makan yang bisa memicu munculnya vertigo. Terdapat beberapa makanan yang bisa memicu keseimbangan cairan di telinga dan itu akan memicu munculnya vertigo. Nah yang pertama adalah, ini hal-hal yang akan saya sampaikan ini harus dimodifikasi ya, Pak Tanto juga bisa melakukan modifikasi pada hal-hal yang saya sampaikan. Vertigo itu akan muncul pada kondisi yang pertama adalah melewatkan waktu makan. Jadi tidak dibenarkan tidak sarapan atau makan siangnya sore hari atau makan malamnya di tengah malam gitu. Itu akan memicu munculnya vertigo. Yang kedua dehidrasi. Nah dehidrasi ini bisa terjadi karena memang kurang minum, tapi bisa juga karena terlalu banyak mengasup yang garam yang asin-asin sehingga cairan berpindah ke ekstraseluler begitu. Nah yang ketiga kafein. Ini menarik ini. Kalau yang nggak terbiasa itu minum kafein atau kopi itu bisa memicu vertigo. Coklat juga demikian. Kemudian gula atau gula pengganti seperti aspartam misalnya itu juga memicu vertigo dan kemudian juga bisa kita temukan pada makanan-makanan yang sangat berlemak, alkohol. Nah, hal-hal tersebut harus dimodifikasi. Nah, selain itu pemirsa, gunakan juga teknologi laser secara rutin terutama yang di intranasal karena pada saat penggunaan itu dilakukan maka akan terjadi stimulasi pada pembuluh darah di otak, sirkulasi darah ke otak menjadi lancar, makanan tidak ada lagi yang memicu vertigo, kemudian aliran darah juga lancar ke otak dengan stimulasi dari teknologi laser. Nah, sekarang kita akan jelasin lagi ke pemirsa juga kepada keluarga dari Bapak Tanto bagaimana manfaat dari penggunaan rutin teknologi intranasal 2 kali sehari. Silakan Mas Yohanes. Pak Tanto ini sudah merasakan manfaat dari teknologi laser. Salah satu manfaat yang dirasakan adalah keluhan vertigo dan penglihatannya yang membaik. Nah, ini dibantu dengan penggunaan intranasal. Intranasal ini merupakan satu ekstensi dari teknologi laser yang digunakan pada rongga hidung. Jadi ketika intranasal ini digunakan, maka pembuluh darah di area otak akan dibantu dilebarkan sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Itulah kenapa dari vertigo keluhannya ini dapat terbantu dengan menggunakan intranasal. Karena aliran darah ke area mata dan telinga ini lancar, maka penglihatan juga akan membaik. Selain itu manfaat dari intranasal laser itu ada beberapa. Yang pertama, untuk kasus stroke dapat membantu dalam pemulihannya. Kemudian dapat mencegah terjadinya stroke berulang. Bagi Anda yang sering sakit kepala, migrain, sinusitis ini dapat terbantu. Kemudian karena laser ini akan menstimulasi produksi dari nitrik oksid yang mempunyai fungsi adalah neuroprotektor, adalah melindungi sel-sel otak,
maka dapat mencegah terjadinya demensia atau kepikunan dan dapat meregenerasi sel-sel yang ada di area wajah sehingga ketika Anda menggunakan intranasal akan lebih cerah. Teknologi laser ini digunakan secara rutin 2 kali sehari. Digunakan pagi atau siang dan kemudian sore atau malam. Dua-duanya memberikan manfaat yang baik untuk kesehatan. Ketika kita gunakan di pagi atau siang hari, maka sinar ini akan menstimulasi otak untuk memproduksi hormon serotonin. Hormon serotonin ini adalah hormon produktivitas karena ketika serotonin itu banyak di tubuh kita menjadi punya tenaga, menjadi lebih aktif dan itu tentu membantu kita bekerja di pagi dan siang hari. Tetapi ketika kita gunakan di sore atau malam hari, maka sinar laser ini akan menstimulasi otak mengeluarkan melatonin, hormon yang membuat seseorang bisa mengantuk dan hormon yang membuat seseorang bisa tidurnya bisa mendapatkan yang lebih deep atau lebih dalam. Tidur malam hari dengan deep atau kualitas yang bagus itu dibutuhkan pemirsa karena malam harilah terjadi recovery sel-sel tubuh kita. Jadi dapatkan tidur yang berkualitas, tidur yang kuantitasnya cukup dengan menggunakan teknologi laser di sore dan malam hari. Terima kasih banyak penjelasannya Mbak Rita dan juga Mas Yohanes. Dan untuk pemirsa yang baru bergabung, mari kita simak bersama-sama riwayat kesehatan dari Bapak Tanto. Riwayat kesehatan, sering keluhan sakit kepala dan nyeri di area punggung. Alami hipertensi, tekanan darah sampai 150/90. Sempat keluhan pusing berputar seperti vertigo. Nah ini rutin ya Pak ya? Iya, pernah. Dan setelah pemakaian teknologi laser, pemirsa, tekanan darah sudah terkendali 120/80. Keluhan sakit kepala juga sudah jarang sekali kambuh. Tidur menjadi lebih mudah dan lebih nyenyak, pemirsa. Badan terasa bugar dan tidak mudah sakit. Ada lagi yang ingin ditambahkan nggak dari Pak Tanto? Atau Pak Tanto ingin mengajak masyarakat yang mungkin punya keluhan yang sama yang dirasakan oleh Pak Tanto untuk segera menggunakan teknologi laser? Silakan. Teman-temanku, sahabatku, semuanya, pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, yang utama adalah pastikan bahwa hidup Anda harus selalu dalam keadaan sehat. Pertahankan itu, jangan sampai kesehatan Anda menurun. Kemudian selanjutnya bagi Anda yang merasakan keluhan seperti apa yang saya rasakan, ada gangguan kesehatan, maka upayakan sesegera mungkin untuk mendapatkan kesehatan itu kembali seperti sedia kala, kembali seperti sebelum Anda merasakan sakit. Nah, di sini saya sudah buktikan bahwa teknologi laser adalah sebuah alat kesehatan yang sudah saya rasakan, yang mampu mengatasi, yang mampu menjaga, bahkan mampu menghilangkan semua apa yang saya rasakan. Saya sudah buktikan, sekarang giliran Anda untuk membuktikannya. Salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Tanto sudah ikut membantu mengajak masyarakat Indonesia untuk bisa menjalankan gaya hidup yang lebih sehat lagi. Ayo, gunakan AccuLaser dari Gogomall. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan rutin AccuLaser sehari 2 kali dengan durasi 15 hingga 60 menit bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat. Harapannya tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lainnya. Produk AccuLaser yang saya pakai adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Pasti pemirsa tanya bagaimana cara aman mendapatkan AccuLaser. Bisa Anda dapatkan melalui yang pertama, call center. Pastikan nomor teleponnya sesuai dengan yang ada di layar kaca Anda. Lalu langkah yang kedua, install aplikasi Lagoon by Gogomall di Play Store. Dapatkan berbagai manfaat eksklusif dengan menginstal aplikasi Lagoon by Gogomall. Seperti mendapatkan voucher diskon produk, keamanan transaksi yang terjamin dengan pembayaran melalui virtual account, fasilitas cicilan untuk kemudahan pembayaran, pelacakan pesanan barang secara real time sehingga Anda dapat memantau status pengiriman. Anda dapat melakukan aktivasi garansi produk. Anda bisa mendapatkan layanan konsultasi dengan dokter dan ahli gizi, membantu Anda menjalani hidup lebih sehat. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera unduh aplikasi Lagoon by Gogomall dan nikmati semua
semua keuntungannya. Langkah yang ketiga bisa juga melalui website resmi. Lalu langkah yang keempat melalui official marketplace. Dan yang terakhir tentunya silakan kunjungi showroom resmi GoGo Mall di Alam Sutra, Tangerang Selatan. Untuk menjaga kualitas dan keamanan produk, GoGo Mall tidak membuka layanan penjualan di tempat lain dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Pastikan Anda mendapatkan IQ Laser yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya di GoGo Mall. Segera take action dan atasi masalah kesehatan Anda, cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.